Pemirsa, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengagendakan sidang tuntutan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo 29 Juni 2021. Edi bakal dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atas perkara dugaan suap terkait pengurusan izin ekspor benih lobster. Edi didakwa menerima suap total 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir Benur. Penerimaan suap ini disebut jaksa dilakukan Edi bersama staf sus, sekretaris pribadi, dan pekerja swasta dari PT ACK. Karena sebelumnya dilarang. Ditanyakan ke Menteri KKP, Pak. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini jalannya persidangan, kita akan bergabung bersama Sirena Gracilia dan juru kamera Hafiz Al-Rashid di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Ya, Sirena, apa isi tuntutan jaksa kepada Edi Prabowo ini hari ini? Ya, Popi dan juga pemirsa, hari ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo akan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat terkait dengan kasus suap ekspor benih lobster. Semula sidang ini diagendakan akan berlangsung pada pukul 10.30. Namun hingga saat ini sidang ini masih belum dimulai dan rencananya baru akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Rencananya Edi Prabowo akan ikut langsung pada sidang yang akan diselenggarakan pada hari ini. Tidak hanya Edi Prabowo saja, namun 5 terdakwa lain juga nanti akan mengikuti sidang pembacaan tuntutan. Mereka adalah staf khusus Edi, Andreau Misanta dan Safri, sekretaris pribadi Edi, Amiril Mukminin, staf pribadi istri Edi, Ainul Fakih, komisaris PT Presable Logistik Indonesia dan juga pemilik PT Aero Citra Cargo yaitu Siwadi Pranotolo. Sehingga hari ini yang akan mengikuti sidang pembacaan tuntutan ada 6 orang. Edi sebelumnya didakwa menerima suap sebesar 25,7 miliar dari para eksportir benih lobster, 77.000 dolar Amerika Serikat atau sebesar 1,1 miliar dari pemilik PT Duta Putra Perkasa Pratama yaitu Suharjito yang diterima Edi melalui perantara 2 orang, yaitu sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan juga staf khususnya yaitu Safri. Sedangkan 24,6 miliar lainnya diterima dari Suharjito dan eksportir lainnya melalui berbagai perantaraan 4 orang lainnya yang juga pada hari ini menjadi terdakwa dari kasus suap ekspor benih lobster. Suap ini diduga untuk mempercepat proses persetujuan untuk pemberian izin budidaya lobster sekaligus juga izin ekspor benih-benih lobster yaitu BBL kepada para eksportir. Apalagi pada saat kasus pemberian suap ini terjadi setelah Edi akhirnya menerbitkan izin budidaya lobster. Dari kasus ini Edi akhirnya didakwa melanggar pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Popi. Ya, baik. Lalu seperti apa tanggapan dari kuasa hukum atas tuntutan jaksa ini? Ya, Popi, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan respon atau tanggapan dari pihak kuasa hukum karena untuk sidang pembacaan tuntutan ini sekali lagi hingga saat ini masih belum berlangsung. Namun pada persidangan hari Rabu pada minggu yang lalu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo kemudian ditegaskan juga oleh kuasa hukumnya yaitu Susilo Aribowo berharap agar Edi dapat divonis bebas oleh majelis hakim setelah mendengarkan keterangan dari puluhan saksi yang juga ikut dihadirkan pada sejumlah sidang yang sudah diselenggarakan. Dan Edi juga menyatakan bahwa pada saat menjabat sebagai menteri dirinya sudah melakukan sejumlah tugas penting
yaitu membangun komunikasi dengan nelayan, pembudidaya ikan, kemudian juga membangun sektor perikanan budidaya, bahkan dirinya juga ikut bekerja cepat untuk mengimplementasikan sektor perikanan dan budidaya laut di Indonesia. Walaupun begitu, Edi menyatakan bahwa dirinya akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dirinya akan mengikuti seluruh proses persidangan yang ada ini. Poppy. Baik, Sirena, terima kasih untuk informasinya. Stay safe dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Sirena Graciela dan juru kamera Hafiz Ar-Rasyid dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.